Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Pertemuan Jodoh bagian ke-7. Selamat mendengarkan. Tapi sebaliknya, bila ia sudah berbalik menjadi sayang kepadamu, engkau pun akan sayang kepadanya, dan dengan senang hati engkau akan suka pula menyembah dia, karena kau pandang dia sudah seumpama ibumu pula. Jika engkau dengan mertuamu sampai pada berkasih-kasihan, engkau jualah yang akan beruntung, kata Resmi panjang lebar kepada Ratna. Sungguh benar katamu itu, Resmi. Jangankan sampai kepada berkasih-kasihan dengan mertua, asal bendera putih saja dapat berkibar, akan senanglah hatiku. Tapi cita-citamu itu boleh pula akan memberi hasil yang sebaiknya. Engkau berdiri pada keyakinan bahwa aku akan suka mengalah terus-menerus sampai kepada aku mencapai cita-citaku, yaitu merebut tempat di hati mertuaku. Keduanya engkau sangat yakin mertua itu akhirnya akan takluk asal aku berkuat. Pasal aku, baiklah kita yakinkan bahwa aku akan terus-menerus berikhtiar dengan memerangi segala nafsuku yang jahat-jahat, karena aku ada berpengharapan guna keuntunganku sendiri. Tapi marilah kita pandang dari pihak Nyai Raden Tejaningrum. Siapa tahu barangkali hati orang tua itu memang busuk. Bencinya kepada aku sangat mendalam, karena aku dipandangnya hendak mengotorkan sejarah keturunannya. Adakah hati sebagai itu dapat dilemahkan dengan menunjukkan perangai baik, atau dengan menyanjung-nyanjungkan saja? Pada pihaknya tak ada sesuatu harapan buat mendapat keuntungan, melainkan kerugian saja. Jika orang tua itu memang bersifat secara yang kau sangka-sangka itu, Ratna, maka tak ada pula jalan bagimu buat meneruskan ikhtiar pada jalan damai itu. Hak bagimu buat mengangkat kepala sampai menunjukkan harga dirimu pula. Keamanan di dalam rumah tanggamu tidak akan terganggu, karena suamimu yang bersifat adil akan berdiri pada pihakmu. Bila engkau telah melakukan segala daya upaya buat membeli hati mertua itu, tapi tinggal sia-sia, maka Suparta akan membenarkan engkau dan tidak memberi jalan bagi ibunya buat menghina-hinakan engkau dan buat merajam kehidupan engkau. Dalam engkau berikhtiar membeli hati mertua itu, asal dengan bersungguh-sungguh, hati suamimu telah terbeli dahulu olehmu, secara yang tampak oleh mataku sekarang. 14 hari bergaul, rasanya laki-laki yang seorang itu dapat benar engkau pergantungi, sahut Resmi kepada Ratna. Aku pun berharap yang sedemikian, Resmi. Hanya buat umumnya berdebar rasa hatiku buat menerima cap menak besar sebagaimana Suparta itu jadi suamiku. Kalau aku diperbuatnya menjadi selir, calak-calak ganti asah, sementara tunangannya belum akil balik. Kita perempuan hanya muda buat setahun 2 tahun. Jika anak sudah 2-3, kulit sudah menjadi kisut, dan dunia hanya rumah tangga dan anak saja, maka pendapatan si suami boleh berubah pula. Nanti dahulu, Ratna, aku hendak bertanya dengan sebenarnya. Katakan kata hatimu, dan tanya hati itu lebih dahulu sebelum engkau menyahut. Adakah Suparta engkau masukkan ke dalam golongan laki-laki mata keranjang yang biasa? Ragu-ragukah engkau akan cintanya? Dan ragu-ragukah engkau akan cintamu sendiri? Tanya Resmi kepada Ratna, temannya itu. Oh Resmi, jika aku menempatkan Suparta pada tempat laki-laki kebanyakan, yang memandang akan kita perempuan sebagai memandang kepada suatu benda permainan saja,
Jika aku tidak yakin akan kesucian cintanya, tidaklah aku akan sesusah ini. Dengan hati teguh aku akan menggunting segala tali yang memperhubungkan kami. Dalam keadaan sekarang, dalam keyakinan yang seteguh ini, perbuatan yang sedang dipikir-pikirkan itu ada berarti seolah-olah hendak menggunting tali jantung sendiri. Menceraikan Suparta bagai menceraikan jantung sendiri dari rangkaiannya. Ratna menjawab pertanyaan kepada Resmi. Jika demikian, apakah yang engkau risaukan, Nana? Jika si suami cinta kepada istrinya, cinta secara arti kata itu yang sebenar-benarnya, tidaklah keturunan bangsawan atau tidaknya itu akan menjadi sesuatu kepentingan. Tidak kurang bekas ronggeng, bekas perempuan jalang yang menjadi istri orang berpangkat tinggi, dibawa oleh suaminya ke dalam segala pergaulan, diakui oleh segala majelis sebagai Raden Ayu si suami itu. Asal si suami itu tahu menghormati istrinya, dapatlah ia memaksa seluruh alam buat menghormati istrinya itu. Tergantung pada feel tabiat dan cintanya si suami jua, dan pada feel tabiat si istri pula. Baiklah, Mi, sahut Ratna kepada Resmi. Aku benarkan kata engkau, tapi Suparta masih anak muda mentah. Umurnya baru 22. Sudahkah teguh hati laki-laki yang semuda itu hingga ia dapat dipergantungi? Tabiat manusia itu sudah merupa. Dari semula manusia pandai membuka mata dan ada bernyawa, Ratna. Hanya tabiatnya itu dapat diselidiki oleh orang yang mengasuh dia siang dan malam. Dan jika ia sudah berumur, oleh orang yang bergaul dan bersahabat karib dengan dia. Pasal kebatinan Suparta sudah tentu engkau akan lebih mengetahui daripada aku. Tapi secara orang yang memandang dia dari luar, banyaklah laku peranginya yang boleh dipergunakan jadi cermin. Penilai kebatinannya, tabiat orang itu yang sebenar-benarnya yang tampak padaku. Penjelasan Resmi kepada Ratna. Janjinya teguh, disuruh datang pukul 4, semenit ia tidak mengurangi atau melebihi. Lakunya sopan, tahu benar menghargakan nama perempuan dalam bergaul dengan kita. Tidak pernah ia melakukan suatu buatan yang boleh merusak nama kita karena melanggar adat sopan santun. Jika hari sudah pukul 8 malam, resahlah ia hendak pulang. Belum pernah ia berjalan berdua-dua dengan engkau. Ia sendiri berkehendak supaya aku jangan menceraikan engkau, buat menjaga nama engkau di negeri yang seluas tapak tangan ini. Di rumah ini duduknya di beranda muka dengan lampu terang. Setapak ia belum melangkah ke dalam rumah. Dan pasal ke Surabaya itu, sebagai anak muda yang baru mendapat jalan buat bergaul dengan kekasihnya siang dan malam, sudah tentu ia lebih suka tinggal di Sumedang sampai habis vakansi. Ikhtiar hendak tinggal di Sumedang itu sampailah cukupnya. 2 helai surat kawatnya buat bertangguh. Sebelum vakansi ia sudah berkata tidak hendak turut ke Surabaya, sebab maksudnya hendak ke Sumedang. Tapi setelah datang perintah dari pihak yang dituakannya, sedang perintah itu dibangunkan di atas perjanjian yang teguh, di atas disiplin, maka yang dipikirkannya hanyalah kewajibannya saja. Itu suatu tanda keteguhan hati, Ratna. Suatu sifat dan tabiat yang menjadi semarak bagi anak muda-muda. Sahut Resmi kepada Ratna. Tidaklah tampak olehmu dari suatu tabiatnya bahwa Suparta ada kepindahan penyakit gila turunan pula, Resmi? Tanya Ratna kepada Resmi. Dalam hal ini pun pemandangan engkau tentu akan lebih dalam pula daripada pemandangan aku, Ratna. Hanya yang tampak di luar, kata salah seorang sahabatku yang bekerja di kantor pos. Tak ada satupun di antara adres surat-surat kabar dan surat-surat mingguan dari Nederland yang memakai Raden di muka namanya. Baru ini bukankah ia dibawa serta dalam pertandingan football Bon Sumedang dengan Bon Tasik? Sebelum dikirim ke kantor cetak buat dijadikan surat sebaran,
Surat yang berisi nama-nama yang hendak turut bermain diperlihatkan dahulu kepadanya. Segala huruf R yang ada di muka namanya telah dicoretnya. Guru Surya, kawanku di HIS, yang menjadi sekretaris BON, sudah mencoret pula perkataan Mas pada pangkal namanya karena malu kepada Suparta. Hal itu ada menimbulkan keyakinan bagiku bahwa Suparta tidak sekali-kali gila turunan, sahut Resmi kepada Ratna. Sebab engkau berkata demikian, Resmi. Teringatlah aku pada masa kami mula-mula berkenalan. Ia mengaku hanya bernama Suparta saja, bukan Raden dan bukan Mas. Nah, cukuplah pertandaan itu bagimu, Ratna. 99% dari anak muda-muda yang bermaksud hendak merapatkan perhubungan dengan seseorang perempuan lebih dahulu akan menunjukkan kebangsawanan usulnya jika ia ada bersejarah, karena ia tahu bahwa sejarah itu akan menjadi sertifikat yang berharga buat memikat hati si perempuan. Tapi tahunya engkau bahwa sahabatmu itu berketurunan tinggi, barulah di Sumedang dari mulut ibunya pula. Ratna memukul-mukul meja dengan ujung kelima jarinya sambil berlagu-lagu. Maka dengan mengangkat kepala berkatalah ia, entahlah, boleh jadi di antara gadis ada 99% yang dapat dipikat dengan sertifikat sejarah itu. Tapi buat aku, Resmi, seburuk apapun aku, adalah aku masuk ke dalam golongan 1% yang tidak sekali-kali mementingkan sejarah bakal suamiku. Bangsawan hati, bangsawan pikir, bangsawan feel, itulah yang aku kehendaki. Sekiranya Suparta memulai membuka sejarah keturunannya waktu kami mula-mula berkenalan, kira-kira kami tidak akan sampai bersahabat serupa ini. Benar kata engkau, Resmi. Tahunya aku dengan sejelas-jelasnya bahwa ia ada seorang turunan bangsawan yang tidak dicampuri darah keruh setetes jua. Barulah sekarang di Sumedang ini, setelah aku datang berkunjung ke Pakuan, dengan terus terang aku berkata, Mi, meskipun engkau tadi telah membuka pemandangan yang sepanjang itu, bahwa aku masih menyesal atas segala yang sudah terjadi, yang berhubung dengan hal ihwal kami berdua. Menyesal karena susah buat memuntahkan, sulit buat menelannya. Tak dapat engkau menyesali peruntunganmu itu, Nana. Tuhan berkenan mempertemukan jodoh engkau berdua. Tinggal pada engkau buat membentuk laki-laki itu secara yang engkau ingini, bila tanpa tabiatnya yang tidak berkenan pada hatimu. Tiada aku sudah berkata, singa dan harimau dapat ditundukkan, mustahil manusia tidak. Sebagai tunangan dan kemudian hari sebagai istrinya, terbukalah jalan bagimu buat melakukan ikhtiar baik itu. Waktu bertunangan itu boleh kau singkat atau kau panjangkan, leluasalah engkau buat menyelidiki kebatinannya sambil membentuk-bentuk tabiatnya. Boleh pula engkau melakukan pelbagai rupa percobaan sekadar buat menguji emas tembaganya. Pendeknya, Ratna, salah benar bila engkau dari sekarang sudah berpikir-pikir hendak memutuskan segala tali perhubungan, tidak lain hanya karena sebab tunangannya itu turunan bangsawan saja. Sabarlah, Ratna, waktu masih panjang. Bukankah engkau sendiri sudah berkata bahwa dalam hal yang serupa ini sekali-kali engkau tidak boleh berlaku dengan tergesa-gesa? Kita tinggalkan pembicaraan Ratna dan Resmi yang sedang membicarakan Suparta. Sekarang Ratna tidur berbaring di tempat tidurnya di sekolah sambil menangis terseduh-seduh. Dalam 3 bulan menimbang-nimbang hal peruntungannya dengan Suparta, banyak benar bencana yang telah menimpa gadis itu. Petang itu Ratna baru kembali dari Tagog Apu, dilepas dengan air mata oleh ibu bapaknya. Sebenarnya pada tahun itu pembakaran kapur Atmaja telah sangat mundur. Harga kapur makin turun, yang membeli makin kurang, sedang piutang tidak pula diterima. Ongkos membakar hampir tetap seperti biasa. Di kota-kota besar, harga penjualan kapur sedang bersaing mati-matian. Jika hendak kekal berlangganan, janganlah takut merugi karena pembakaran yang lain-lain sama merebut dan bujuk-membujuk.
Langganan itu menawarkan kapurnya di bawah harga biasa, kadang-kadang di bawah pokok. Asal kapur dapat dijual dengan kontan atau uang penjualan yang dipiutangkan dapat masuk pada waktunya, maka pembakaran itu dapat juga memutar uang sehingga kerugian yang sedikit tidaklah akan menyusahkan. Tapi yang menjadi bahaya bagi tukang kapur ialah jatuhnya anemer-anemer di kota besar yang menjadi langganan pada pembakaran. Tak ada seorang anemer yang membeli kapur dengan uang kontan, mereka berutang. Tidak pula ada anemer yang memberi rungguhan atas utangnya itu. Segala sesuatu berlaku atas kepercayaan dan atas nasib peruntungan pihak yang berutang dan pihak yang mengutangkan saja. Maka setiap ada anemer yang bangkrut di kota adalah 1-2 tempat pembakaran kapur yang dibawanya roboh bersama-sama. Pada tahun itu Atmaja ada menempuh musim yang penting sekalian harta bendanya. Dari tempat pembakaran kapur sampai sawah dan kebun, demikian pula rumah halamannya telah terpaut oleh utang yang diperbuat di atas aksep dan berbunga yang bukan-bukan besarnya. Di antara tukang-tukang ternak uang di kota memang tak kurang yang suka menolong pengusaha seperti Atmaja. Orangnya lurus, hartanya banyak, perusahaannya besar. Bagi si tukang uang tolongan itu, Atmaja semata-mata akan memberi keuntungan saja. Maju usaha yang berutang, masuklah uang penghasilan yang bukan sedikit. Rusak perusahaan itu, jatuhlah barang-barang yang dipertanggungkan ke tangan tukang uang dengan setengah harga, kadang-kadang dengan 1/4 harga. Sebab tak ada jalan lain, harapan masih besar akan hidup kembali. Pergilah Atmaja ke kota menyembah-nyembah minta ditolong oleh Syekh Gadir. Mula-mula diperbuat utang sekira-kira cukup buat menutup ongkos sekali membakar saja. Ditetapkan uang penghasilan sekian bulan, sedang Atmaja berjanji tidak mengantarkan uang penghasilan itu setiap bulan ke rumah Syekh Gadir. Kapur dipiutangkan, uang penjualan tak kunjung masuk. Sebulan, 2 bulan, uang penghasilan tak dapat diantarkan lagi. Cukup pada bulan ketiga Syekh Gadir datang menagih, datang mengancam. Setelah Atmaja menyembah-nyembah, Syekh Gadir terpaksa menolong pula sebab kasihan. Penghasilan uang dalam 3 bulan sekian, pokok sekian. Atmaja perlu memakai uang pula sekian, jumlah sekian aksep baru. Penghasilan uang menurut penghitungan biasa, tambah utang, tambah renten, dan tambah tanah buat tanggungan. Sedangkan penghasilan uang yang dahulu belum berapa besarnya sudah nyata tidak terbayar, tambahnya penghasilan uang itu menjadi keberatan yang sangat. Lalu Syekh Gadir menolong sekali lagi, artinya mengganti aksep, membesarkan utang dan membesarkan bunga uang. Dalam waktu setahun, Atmaja sudah terjerat oleh Syekh Gadir sampai tak dapat bergerak lagi. Sekalian harta bendanya telah masuk menjadi tanggungan utang. Bunga uang telah bertumpuk dari bulan ke bulan. Tempat perusahaan Atmaja yang kukuh itu telah rusak menjadi suatu pembakaran yang tidak teratur lagi. Dari bulan ke bulan kapur terpaksa dijual obral selakunya saja. Atmaja harus mengadakan uang kontan, pembayaran bunga uang Syekh Gadir yang menyesak-nyesakan sepanjang hari. Penolong itu telah bersalin rupa, menjelma menjadi seorang penagih utang yang kejam dan tidak suka mendengar kata damai lagi. Antara sebentar ia mengancam hidup Atmaja bagai dirajam, disiksanya sepanjang hari. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.